Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sylvia Salsabila Rinjani. Satu tahun lebih sudah pandemi COVID-19 berlangsung sejak kasus pertama yang diumumkan pada 2 Maret 2020 lalu oleh pemerintah. Saat ini, kasus COVID-19 di Indonesia sudah menembus angka lebih dari 1,3 juta orang yang terinfeksi virus tersebut. Tidak hanya menciptakan krisis kesehatan masyarakat, virus ini juga sangat mengganggu kegiatan perekonomian nasional. Keputusan pemerintah menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB sejak April 2020 sangat berdampak luas pada dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Laju pertumbuhan ekonomi nasional tahun 2020 diperkirakan mengalami pertumbuhan negatif dengan catatan 2 kuartal berturut-turut, yaitu pada kuartal 2 dan kuartal 3 mengalami minus. Maka secara teknis, ekonomi Indonesia masuk dalam resesi. Pada kuartal 4, Menteri Keuangan Sri Mulyani memperkirakan ekonomi masih akan mengalami minus di kisaran minus 2,9% hingga 0,9%. Sepanjang tahun 2020, banyak pekerja yang harus kehilangan pekerjaannya, dan banyak pula UMKM bahkan usaha besar yang harus mengurangi aktivitas, bahkan sampai gulung tikar selama masa pandemi COVID-19, dikarenakan pendapatan yang terus menurun secara drastis. Hal ini juga menyebabkan jumlah pengangguran meningkat tajam dari 2,56 juta orang menjadi 9,77 juta. Meski begitu, ada juga usaha yang justru mengalami peningkatan yang sangat pesat selama masa pandemi, yaitu usaha berbasis digital. Salah satunya adalah online shop. Usaha lainnya adalah jasa pengiriman barang. Dua usaha ini adalah usaha yang bisa dibilang tidak terpengaruh sama sekali akan adanya COVID-19. Pemerintah meyakini tahun 2021 akan menjadi titik balik perekonomian Indonesia dengan tetap melanjutkan program pemulihan ekonomi nasional atau PEN. Pada 26 Januari 2021, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengemukakan bahwa anggaran untuk program PEN 2021 ditetapkan sebesar 553,9 triliun. Anggaran tersebut akan difokuskan pada 4 aspek, yakni aspek kesehatan, aspek perlindungan sosial, aspek program prioritas, serta dukungan UMKM dan biaya korporasi. Nah, teman-teman, sampai di sini yang bisa saya sampaikan. Tetap jaga kesehatan dan selalu terapkan 3M, dan kurangi aktivitas di luar rumah jika tidak dalam keadaan mendesak. Jika ada kalimat yang kurang mengenakan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.